Halo semua, welcome to my YouTube channel. Jadi pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat video animasi 2 dimensi menggunakan Canva di handphone. Oke, langsung aja. Pertama, aku akan mulai dari kondisi HP yang aku pakai. HP yang aku pakai yaitu iPhone XR dengan RAM 3GB, penyimpanan 64GB, dan kondisinya agak lemot karena penyimpanan yang mulai menipis. Walaupun begitu, kita masih bisa kok buat video animasinya. Jadi, buat kalian yang kondisi HP-nya lancar jaya, itu akan sangat enak banget buat edit video animasinya. Langkah awal, pastikan kalau teman-teman udah punya ide atau gambaran bagaimana video akan dibuat. Namun, jika belum punya ide, kita bisa menggunakan bantuan AI. Ada 3 yang aku rekomendasiin. Yang pertama ada ChatGPT, yang kedua ada Gemini, yang ketiga ada Claude. Jika teman-teman belum tahu cara penggunaannya, bisa tonton video tutorial aku sebelumnya ya. Setelah idenya udah ada, kita langsung ke Canva ya. Di sini kita akan menggunakan website Canva untuk mengeditnya. Kita bisa menggunakan Chrome atau browser yang lain dan memilih website yang paling atas ini. Setelah itu kita akan masuk ke website Canva-nya. Nah, karena aku pengen membuat video short YouTube, jadi di sini aku akan mengetikkan short YouTube sehingga Canva akan memberikan desain kosong yang ukurannya seperti short YouTube. Itu kita akan diberikan halaman kosong seperti ini dan selanjutnya kita akan menentukan main karakter kita. Kita bisa mencarinya dari opsi elemen di bagian bawah. Karena di sini aku ingin membuat temanya fairy tale, jadi aku mengetikkan kata fairy tale di kolom pencarian. Setelah itu di sini aku akan memilih salah satu karakter yang aku suka. Setelah aku menentukan main karakternya, selanjutnya yaitu kita akan membuat wajah atau karakter ini bisa berbicara dengan memanfaatkan green screen. Untuk itu kita perlu menghapus mata, mulut dari karakter kita. Kita bisa menggunakan tools gambar di bawah ini dan menyesuaikan warna dari pennya ke warna wajah dari karakter kita. Dalam tahap ini kita tidak bisa mengira-ngira mana warna wajah dari karakter kita dan menyesuaikannya secara manual. Kita harus mempunyai warna yang sama dengan warna kulit dari karakter kita. Untuk itu kita membutuhkan alat lain. Pertama kita screenshot foto ini. Setelah itu kita pergi ke Google dan mencari color picker online, dan di sini kita akan memilih website yang paling atas yaitu color picker. Di sini kita bisa menggeser-geser warna dan dapat kita lihat di sini ada kode-kode warnanya yaitu hex. Namun karena kita menggunakan gambar yang tadi sebagai referensinya, maka kita perlu masuk ke websitenya. Oleh karena itu, kita akan masuk. Dan setelah masuk, kita dapat mengupload foto yang telah kita screenshot sebelumnya. Setelah masuk, teman-teman bisa memasukkan foto yang telah di screenshot sebelumnya dengan memilih Use Your Image, kemudian Select Image, dan Browse or Drop Image. Nanti setelah gambarnya sudah terupload, kita tinggal menggeser tangan kita atau jari kita ke gambar yang ingin kita lihat kode warnanya. Seperti ini, karena kita ingin melihat warna wajahnya, aku menggerakkan jariku ke wajah dari karakter yang aku gunakan. Setelah itu kita pergi ke bagian color picker dan dapat kita lihat di sini merupakan kode warna dari warna kulit karakter kita. Kode ini akan aku copy dan aku paste di pen untuk menghapus mata dan mulut dari karakter yang aku gunakan. Seperti yang dapat kita lihat, warnanya sudah sama, dan sekarang kita akan mengatur fitur ketebalannya supaya kita lebih mudah dalam menghapus mata dan mulut dari karakter yang kita gunakan. Selanjutnya kita akan menggabungkan karakter dan juga warna yang menghapus mata dan hidung tadi, supaya ketika karakternya digeser, penghapusan mata dan hidung juga tetap bergeser. Klik karakternya, selanjutnya akan muncul pilih beberapa dan pilih karakter dan fitur penghapusan atau penyamaran warna tadi dan pilih gabung. Jadi ketika kita menggeser karakter ini, karakternya akan tetap tidak memiliki mata dan hidung.
Langkah berikutnya yaitu kita akan memasukkan green screen atau menguploadnya dari bagian unggahan. Setelah itu kita akan mengunggah green screen-nya. Untuk green screen ini aku dapat dari YouTube dan aku juga sudah minta izin kepada yang punya. Di sini green screen-nya udah aku upload dan di sini akan aku crop supaya ukurannya sesuai. Pilih bagian studio saja. Setelah itu akan muncul opsi penghapus latar belakang, pilih opsi tersebut dan dapat kita lihat green screen-nya akan hilang dan sisa mata dan mulut. Setelah itu kita bisa menyesuaikan ukurannya dan juga merotasi untuk menyesuaikannya dengan wajah karakter yang kita gunakan. Akan menggrupkan karakter tadi dan juga video wajah bergerak supaya setiap karakternya digeser, wajah bergerak itu juga akan bergeser. Jadi dia akan dihitung menjadi satu kesatuan. Sampai di sini main karakter kita sudah selesai dan siap untuk kita copy paste di setiap halaman yang kita butuhkan. Di sini aku akan membuat latar belakang sesuai dengan tema aku yaitu fairy tale. Caranya yaitu dengan pergi ke bagian elemen dan ketikkan fairy tale dan akan muncul beberapa elemen yang bisa kita gunakan. Sesuaikan saja dengan minat dan kreativitas teman masing-masing. Kita juga bisa lihat di bagian video ataupun foto. Karena di sini aku belum menemukan gambar yang aku inginkan, aku mengganti kata kuncinya di bagian pencarian, yaitu fairy tale cartoon. Dari sini aku akan menemukan background yang sesuai dengan setelah gambarnya dipilih, aku akan tetapkan sebagai background, sehingga tampilannya akan menjadi seperti berikut. Halaman ini akan aku duplikat dan membuat karakternya berbeda posisinya. Yang satu akan aku letakkan di bagian kiri dan yang satu lagi aku letakkan di kanan. Kemudian untuk membuatnya lebih smooth, aku menggunakan transisi. Dalam hal ini transisi yang aku pakai yaitu transisi ajaib. Transisi ajaib supaya pergerakannya lebih smooth atau lebih mulus, sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, untuk halaman selanjutnya atau slide selanjutnya, langkahnya hampir sama, yaitu kita menentukan background, sesuaikan dengan naskah, kemudian kita juga menentukan elemen, karakter yang kita gunakan. Untuk membuat video animasi ini lebih hidup, kita dapat menggunakan fitur animasi pada setiap elemen yang kita gunakan. Misal awan ini akan kita buat animasinya, kemudian kita klik awan itu dan geser di bagian bawah sampai menemukan fitur animasi. Di bagian ini juga kita menemukan ada semua custom, umum, dan lain-lainnya. Di sini kita akan memilih bagian custom supaya kita bisa mengcustom gerakan dari elemen yang kita gunakan. Di sini ada 3 opsi lagi, yaitu asli, mulus, dan konstan. Aku akan memilih konstan karena membuat pergerakannya lebih mulus. Kemudian aku akan menduplicate awan ini dan membalikkannya supaya seakan-akan kita memiliki banyak awan. Nah, di sini kita akan membalikkan secara horizontal dan pergerakannya akan berbeda. Ini merupakan cara simpelnya ya. Jadi kalau teman-teman mau ganti animasinya bisa juga dengan cara menghapus atau menambahkan elemen awan yang baru dan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Baik, itu dia langkah-langkah utama dalam pembuatan animasi 2 dimensi di Canva menggunakan handphone. Aku coba highlight lagi ya untuk poin-poin utamanya. Yang pertama, kita harus perlu ide, dan kedua, setelah kita memiliki ide, kita lanjut menentukan karakter yang akan kita gunakan disesuaikan dengan tema dan naskah. Selanjutnya, kita akan menentukan background, sesuaikan saja juga dengan naskah, dan memilih elemen-elemen yang sesuai dengan naskah kita. Untuk membuatnya lebih hidup, kita bisa mempergunakan fitur animasi dan juga transisi.
Untuk audio dari video ini kita bisa pergi ke bagian unggahan, dan di sini kita akan upload audio yang ingin kita masukkan dan juga musik yang ingin kita masukkan. Di sini audionya sudah terupload dan dimasukkan ke bagian editing video. Nah, kita akan menyesuaikan setiap audio yang ada dengan video yang kita buat. Jadi di sini teman-teman sesuaikan dengan audio dan animasi yang sesuai dengan audio tersebut. Jadi kita di sini bisa meng-cut setiap audio dan menyesuaikannya. Begitu juga dengan musiknya. Sekian tutorial dari aku. Jika teman-teman bingung, bisa bertanya di kolom komentar, dan jika teman-teman ingin ngasih saran dan kritik yang membangun, aku sangat open banget dengan hal itu, dan aku akan sangat berterima kasih. Dan see you in the next video guys.